Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Dan di video kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian dengan menceritakan sebuah film psikopat dengan judul Freaky yang pernah dirilis pada tahun 2020 lalu. Mengisahkan tentang seorang gadis cantik bernama Millie yang sudah bertukar tubuh dengan seorang pembunuh berantai paling sadis di Amerika Serikat. Pertukaran tubuh tersebut terjadi ketika si pembunuh berantai berusaha melakukan pembunuhan kepada si Millie. Nah, kok bisa? Oke, daripada banyak spoiler di awal, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Moves through this town unseen like 77 and it continues to this day. Story? Geriatric. It's bullshit, Evan. All the Blissfield Butcher stories are centered around This year's story B. Film diawali dengan diperlihatkan kepada 4 orang remaja yang masing-masing berpacaran. Para remaja tersebut antara lain bernama Isaac, Sandra, Evan, dan juga Jessica. Pada kala itu mereka sedang berpesta sambil bercerita mengenai legenda urban legend seorang pembunuh berantai sadis yang memulai pembunuhannya dari tahun 1977. Psikopat tersebut sering diberi nama Blissfield Butcher. Di saat mereka ini sedang asik bercerita, tanpa sengaja Isaac menumpahkan minuman ke baju Sandra. Sampai pada akhirnya Sandra memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. That's pretty cool. Karena merasa bersalah, kemudian Isaac menghampiri Sandra untuk sekedar meminta maaf. Namun sesampainya di dalam, Isaac ini malah menemukan sebuah museum dengan diisi barang-barang yang sangat aneh. Dan setelah itu, tiba-tiba dia ini malah didatangi oleh sang psikopat yang sebelumnya mereka ceritakan. Psikopat tersebut lalu membunuh Isaac dengan cara menusuk bagian tenggorokannya. Setelah itu sang psikopat lalu menghampiri Sandra ke dalam kamarnya. Dan lagi-lagi dengan sadis si psikopat tersebut langsung membunuh Sandra dengan cara menghancurkan bagian kepalanya. Merasa curiga karena Sandra dan juga Isaac tidak kunjung keluar, akhirnya Evan dan juga Jessica memutuskan untuk masuk ke dalam juga. Namun di situ Evan malah menjadi korban selanjutnya dengan dibunuh oleh sang psikopat dengan cara menusuk bagian kepalanya. Maybe a handy? Melihat pacarnya sudah tewas, lalu Sandra masuk ke dalam rumah sambil dikejar-kejar oleh sang psikopat. Namun sayangnya persembunyian dia ini malah diketahui. Sampai pada akhirnya sang psikopat langsung membunuh Jessica sampai dia tewas. Setelah puas menghabisi 4 remaja tadi, psikopat itu lalu masuk ke dalam museum dan mencuri sebuah pisau keramat. Pisau tersebut diberi nama pisau La Dola. Tidak lama kemudian orang tua Sandra pun pulang ke rumah. Namun di situ mereka langsung kaget setelah melihat keadaan anaknya yang sudah tewas tergantung mengenaskan. Kemudian film pun beralih dengan diperlihatkan kepada seorang gadis bernama Millie yang pada kala itu baru saja bangun tidur. Diketahui Millie ini tinggal dengan ibunya dan juga kakaknya yang merupakan seorang polisi lokal di kota itu. Si kakak bertanya kepada Millie apakah dia ini akan berkunjung ke acara reuni dengan teman-temannya.
Namun hal tersebut langsung dibantah oleh si mamah karena si mamah nggak mau bila anaknya ini minum-minum alkohol di reuni nanti. Pancakes are really good, Mom. Oh, thanks, honey. Let's go far. Oh my God. Saat sudah sampai di sekolah, Millie lalu dijemput oleh kedua sahabat dekatnya, di antara lain bernama Joshua si cowok melambai dan juga satu sahabatnya lagi bernama Naila. Mereka ini 3 orang sahabat yang bisa dibilang udah kenal dari kecil ya. Bahkan orang tua mereka pun sampai menganggap mereka sebagai anak kandungnya. Final. Hey, you don't want to hurt your mom's feelings. It's why I love you. Thing to everyone but you. Karena selama ini Millie sangat dimanja oleh ibunya, hal ini ternyata membuat Millie tumbuh menjadi seorang remaja yang sering mendapatkan perundungan oleh beberapa cewek hits di sana. Bahkan beberapa cewek-cewek itu mengatakan bahwa mungkin saja baju yang dipakai oleh Millie hari ini merupakan baju yang dibelikan oleh si mamah tercinta dengan harga diskon di pasar malam. Setelah para cewek hits itu pergi, Millie tampaknya tengah memandangi salah seorang murid tampan yang sangat dia sukai. Pria tersebut bernama Shelton. Detail to the window framing. Sorry. It's very nice. Thanks. Chateau Fido. Karena pada hari itu Millie telat datang ke kelas, kemudian Shelton memberikan tips agar dia tidak telat lagi masuk ke dalam kelas. Shelton mengatakan bila dia ini tidak ingin telat, sebaiknya jam tangan Millie disetting menjadi 5 menit lebih cepat dari biasanya. Dan akhirnya dikarenakan datang telat, Millie pun lagi-lagi harus dimarahi oleh gurunya sendiri. Millie Kessler. It's not ready yet. Unprepared. Di saat tengah memarahi Millie, tiba-tiba saja handphone semua anak yang ada di sana tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan berantai dari pihak kepolisian yang memberitahu bahwa 4 murid di sekolah tersebut sudah ditemukan tewas dengan dibunuh oleh sang pembunuh berantai. Yap, keempat murid yang dimaksud tidak lain merupakan para murid yang ada di scene awal tadi. Oh my God, it's a slaughterhouse. Who would do something like this? The Blissfield Butcher. Pada malam harinya kemudian Millie lagi-lagi mendapatkan perundungan dari beberapa pria teman di kelasnya. Guys, check this. Her face, she's sort of doable. Bahkan di situ para pria tersebut menghina Millie sebagai si anak manja. Setelah selesai pulang sekolah, lalu Millie menelepon ibunya yang ada di rumah untuk segera menjemputnya di sekolah. Namun sayang si ibu ini ternyata sedang mabuk parah dan tidak sadarkan diri. Dan kebetulan ternyata handphone Millie ini malah lowbat. Hal ini membuat Millie harus berdiam diri sambil ditunggu dijemput oleh orang tuanya. Di saat semua murid sudah pulang, Millie yang sedang menunggu sendiri tiba-tiba saja dia dikagetkan dengan kedatangan sang psikopat yang ada di scene awal tadi. Millie sempat menakut-nakuti pria tersebut dengan mengatakan bahwa kakaknya merupakan seorang sheriff. Namun tetap saja perkataan itu tidak membuat sang psikopat takut begitu saja. Dia kemudian malah mengejar Millie dan berniat akan segera membunuhnya.
Karena takut, Millie mencoba meminta tolong sambil berlari ke arah lapangan. Namun dengan cepat psikopat tersebut langsung mendorong Millie dan menusuk bagian dada Millie menggunakan pisau yang dia ambil di museum kemarin. Untungnya kakak Millie pun datang menjemput Millie dan langsung menembak si psikopat yang pada kala itu berusaha kabur. Di kantor polisi lalu Millie diinterogasi oleh pihak kepolisian. Bahkan pisau yang digunakan oleh si pembunuh ternyata tertinggal dan langsung disembunyikan oleh polisi untuk dijadikan barang bukti. Setelah Millie sudah dibawa pulang oleh keluarganya, pada malam itu Millie ini merasa ada yang aneh dengan dirinya. Dia jadi sering mimpi buruk dan bermimpi mengenai kejadian semalam. Dan di saat dia sudah terbangun dari tidurnya, tiba-tiba saja jiwa Millie ini sudah tertukar dengan si psikopat. Hal ini diakibatkan oleh tusukan pisau keramat yang sebelumnya dipakai oleh si pembunuh. Melihat perilaku anaknya menjadi aneh, orang tuanya pun sempat merasa bingung nih guys. Okay then. You know what? Begitu juga dengan si psikopat. Di saat dia terbangun dari tidurnya, ternyata arwah yang ada di badannya sudah diisi oleh Millie. Where am I? Di saat dirinya tengah bingung, lalu Millie didatangi oleh teman psikopat yang lainnya dengan menanyakan narkoba miliknya. Namun karena ini bukanlah Millie yang asli ya kan, Millie pun berkata bahwa dirinya itu sama sekali tidak memakai narkoba. Oh, Jesus. Sorry, do I have jelly beans? You know, ice cubes, crunchy munch. Like when you're seeing me? Right now? you're fucking lying, man. Kembali kepada si pembunuh yang sudah terbangun dari tidurnya. Di situ dia kemudian disiapkan makan pagi oleh ibu Millie. Di situ juga ibu Millie berkata bahwa dirinya itu harus bersiap-siap ke sekolah. Karena hal ini dirasa asing oleh si pembunuh, awalnya dia sempat menolak untuk pergi ke sekolah. Nah, karena si pembunuh sangat jarang makan makanan enak, di situ dengan lahap si pembunuh pun langsung memakan semua makanan yang sudah disajikan oleh ibu Millie. Alright, I guess you are hungry. I was gonna stick this in your box, but I think she's a little bit in shock. Di saat yang bersamaan juga, kemudian kakak Millie pun bangun dan bersiap akan ke kantor. Melihat sasaran empuk, awalnya si pembunuh berniat akan membunuh kakak Millie. Namun untungnya hal tersebut dapat dicegah oleh ibu Millie. I got it, sweetie. You're not thinking of going to school. Kini sketsa wajah dari si pembunuh pun sudah tersebar luas di kota tersebut. Millie yang merasa takut bila mana dirinya akan ditangkap, di situ dia pun berusaha melarikan diri dari setiap orang yang mengenali wajahnya. Mr. Daniels? Mr. Daniels! I was just a little girl. I asked my mother, what will... Oke, kita kembali kepada si pembunuh. Karena jiwa raganya sudah tertukar dengan Millie, di saat pergi ke sekolah si pembunuh menjadi pusat perhatian oleh semua teman-temannya. Karena sebelumnya Millie yang dikenal cupu alias culun ya kan, kini dia berpenampilan kece layaknya seorang laki-laki. Are you okay? Joshua dan juga Naila juga sempat merasa heran kepada Millie karena hari itu dia ini jadi sering berkata kasar kepada mereka berdua. Fuck off.
I'm a giant. Setelah itu kita diperlihatkan kepada gadis yang sebelumnya pernah membuli Millie. Di situ dia lagi-lagi membawa Millie ke sebuah ruangan sepi dan berniat akan menjahili dirinya tanpa mengetahui bahwa sekarang Millie bukanlah Millie yang asli. Did he, Hello. fine if you are. Hello? Udah ketebak ya. Kemudian di situ si pembunuh langsung memasukkan gadis si pembuli tersebut ke dalam sebuah ruangan es. Dia kemudian menaikkan temperatur menjadi maksimal. Hal ini membuat si gadis pembuli langsung tewas kedinginan. Setelah itu Millie yang asli datang ke tempat sekolahnya. Di situ tanpa sengaja Millie membuka sebuah kotak yang berisi gadis pembuli yang sudah tewas membeku secara mengenaskan. Miss Kessler. Di dalam kelas cowok yang diidam-idamkan oleh Millie yakni si Shelton, dia lalu merasa heran karena sikap Millie sekarang malah berubah drastis. Bahkan di situ si pembunuh sempat menggores bagian tangan Shelton sampai dia berdarah dan darahnya kemudian dia jilat. God damn it, Millie. Something out of yourself. Pada malam harinya kemudian Millie yang masih ada di dalam raga si pembunuh, dia kemudian menghampiri kedua sahabatnya. Kedua sahabatnya yang mengira bahwa itu adalah si pembunuh, mereka pun langsung berlari ketakutan dan berteriak meminta tolong kepada semua murid. I'm just worried about her. Nyla, freak out. Di bagian belakang ruangan, Millie sempat menjelaskan bahwa dirinya ini adalah Millie yang asli. Namun tetap saja dikarenakan mereka menganggap bahwa dia adalah si pembunuh, Joshua dan juga Nyla langsung memukuli Millie. Josh, guys, stop! Josh! Okay, back up! Karena tenaga Millie lebih kuat dibanding mereka berdua. Sampai pada akhirnya Millie pun berhasil membuat mereka menyerah dan tidak lagi menyerang dirinya. Everyone's tired. We've done lots of hitting. Heal. Yeah? Nah guys, di saat Joshua dan juga Nyla lengah, Millie lalu memberikan kode-kode bahwa dirinya adalah Millie yang asli dengan menari-nari tarian khas yang hanya diketahui oleh mereka saja. TV show? Sabrina, booger hooker. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun baru percaya bahwa itu merupakan Millie yang asli. Right now, it's like you guys are smashing this shit out. Di situ Joshua dan juga Nyla mencoba membantu Millie dengan menyelidiki sebuah pisau yang pernah menusuk bagian bahunya oleh sang psikopat. Dan diketahui pisau tersebut merupakan sebuah pisau keramat dari nenek moyang terdahulu yang disimpan sampai sekarang di dalam sebuah museum. Millie, focus. Sorry. And then late last night, I kept hearing the dagger's name like this. Joshua. What, you know this is the boy. Like a floppy anteater. This it? Dagger used in ritual sacrifice. And your point? You should be able to read. Setelah itu Joshua dan juga Nyla lalu memberikan pisau tersebut kepada salah seorang gurunya yang mengerti tulisan jadul. Guru itu mengatakan bahwa arwah Millie dan juga si pembunuh akan bersifat permanen jika dalam waktu 24 jam Millie tidak menusuk balik si pembunuh. Esa cosa es pura maldad forjada en las almas de las dos personas se intercambian y you are in my class. I'm dyslexic. Permanent? Sampai pada akhirnya setelah mengetahui informasi tersebut, Joshua dan juga Nyla berniat akan membantu Millie untuk mencari pisau itu kembali yang kini telah disembunyikan di kantor polisi. So you're saying if I don't stab him with the dola by Over there now. he's stuck in the spot. Guys,
God knows how many people he's... Di sisi lain kita diperlihatkan kepada si pembunuh yang kini bertemu dengan seorang guru yang pernah memarahi Millie. Di situ lagi-lagi guru itu pun malah memarahi Millie karena selama ini nilai rapot Millie sangatlah buruk. Miss Kessler. Turn that off! Karena tidak terima, si guru terus-menerus ngomong dan juga memarahinya. Si pembunuh langsung melakukan aksinya kembali dengan membunuh si guru sampai bagian badannya terbelah menjadi 2 bagian. I'll see you in the principal's office. Missy. Setelah keluar dari ruangan si guru, tanpa sengaja si pembunuh berpapasan dengan Millie yang asli. Namun karena takut bila jati dirinya ketahuan, si pembunuh lalu berteriak sambil meminta tolong bahwa si pembunuh yang asli sedang ada di sini. Joshua, Niall dan juga Millie lalu memutuskan untuk melarikan diri dan berniat akan bersembunyi. Berita tentang kaburnya si pembunuh ini ternyata sudah ramai dibicarakan oleh para pihak kepolisian. Sampai pada akhirnya kakak dari Millie pun berusaha menangkap si pembunuh yang jiwa raganya adalah adiknya, alias Millie. Oh my God. Dan agar tidak ketahuan oleh orang lain, Joshua lalu memberikan Millie sebuah topeng. What the hell is that? So terrified, I can't breathe. Joshua lalu melihat sebuah postingan dari temannya bahwa kini si pembunuh sedang bersama dengan Shelton di sebuah bar terdekat di kota tersebut. Sorry. Oh, that's your face. Okay. I'm trolling Insta. Somebody's gotta know where the butcher is. Karena takut akan terjadi apa-apa kepada Shelton, mereka bertiga lalu memutuskan untuk pergi ke bar tersebut. We should throw our own homecoming. Fuck the butcher. Okay. Yes. Not bad. Dan benar saja di situ si pembunuh kemudian mengajak Shelton untuk ke ruangan belakang. Namun untungnya Millie datang tepat waktu. Dia pun langsung memukul si pembunuh sampai tidak sadarkan diri. Setelah si pembunuh diikat di sebuah kursi, mereka berempat lalu berencana akan pergi ke kantor polisi untuk mengambil pisau yang sebelumnya dipakai oleh si pembunuh. Singkat cerita, setelah terbangun dari pingsannya, Millie lalu menceritakan semua kejadian yang telah menimpa dirinya, bahwa arwahnya itu telah ditukar dengan si pembunuh. Awalnya Shelton tidak percaya begitu saja dan menganggap bahwa pria tersebut sudah halu. Namun setelah Millie menjelaskan rahasia Shelton yang pernah membuat sebuah puisi di dalam kelas, akhirnya Shelton pun baru sadar bahwa benar adanya itu adalah Millie yang asli. You love me, lost as light, leave me deaf and blind in the rushing wind. Namun agar si pembunuh tidak meloloskan diri, di situ si Joshua diperintahkan oleh teman-temannya untuk sekedar menjaga si pembunuh. What the hell was that? A few weeks ago I found a poem. Oops. There's plenty of time, right? That's why I woke up in this body. My mom's out of town until Monday. Yeah, no, I don't think it's a good idea to leave.
Setelah sampai di kantor polisi, lalu Niall masuk ke dalam kantor seorang diri, sementara Shelton dan juga Millie menunggu di dalam mobil. It's so crazy. But, you know, I felt oddly empowered being in this. I mean, it's ridiculous, but Di dalam kantor, Naila kemudian bertemu dengan kakak Millie yang kebetulan sedang jaga shift malam. Dia kemudian lalu berteriak sambil meminta tolong bahwa si pembunuh sedang ada di luar sana. Akhirnya setelah kakak Millie mengecek keluar kantor, dengan cepat Naila langsung mencuri pisau tersebut. Oh my God, sure. He's here. Outside behind the station. Okay. Di sisi lain ketika Joshua menjaga si pembunuh, ternyata secara diam-diam si pembunuh ini berusaha melarikan diri dengan melepaskan ikatannya. Dan dengan cepat setelah ikatan itu berhasil dilepas, si pembunuh lalu memburu Joshua dan juga ibunya. Namun beruntung, Joshua dan juga ibunya ini berhasil selamat dan bersembunyi ke dalam kamar. Di sisi lain ketika Naila sudah berhasil menemukan pisau keramat, ternyata aksi pencuriannya ini malah diketahui oleh kakak Millie. I couldn't find him. Are you sure he followed you? Put your hands up, please. Just don't you Let dare me answer. explain. Hands up. Hal itu pula bersamaan dengan kedatangan si pembunuh yang datang ke kantor polisi dengan tujuan ingin mengambil alih pisau tersebut. Namun dikarenakan kakak Millie lebih percaya kepada Millie, dia pun langsung menyuruh si Millie palsu untuk melarikan diri. Millie, what is going on here? Millie, stay up. Run, Millie! Get your hands up. Arlene! Setelah itu Millie palsu lalu pergi ke acara reuni yang diadakan di sebuah tempat yang sangat jauh dari pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, dia lalu mengajak beberapa pria untuk melakukan hubungan badan di belakang kamar mandi. You good at math, Millie? Because the way I see it. Namun bukannya kenikmatan yang mereka dapat, para laki-laki hidung belang tersebut malah langsung dibunuh secara sadis oleh si psikopat sampai mereka tewas. Mengetahui bahwa Millie palsu pasti datang tepat acara reuni berlangsung, kemudian Millie asli dan juga teman-temannya langsung datang ke sana sambil membawa pisau keramat. Dan di saat si pembunuh sudah berpapasan dengan Joshua dan berniat akan segera membunuhnya, untungnya Millie asli datang dan langsung mengajak Millie palsu untuk adu jotos. Dengan dibantu oleh kedua temannya, kemudian tangan si pembunuh lalu dipegang. Dan dengan cepat, Millie langsung menusukkan pisau tersebut agar arwahnya kembali ke tubuhnya. Takes my ass every time. Setelah si arwah kembali ke tubuhnya masing-masing dan si pembunuh yang akan mencoba melakukan penyerangan kepada mereka bertiga, untungnya pihak kepolisian pun datang dan langsung menembak mati si pembunuh. Setelah dinyatakan tewas, kini jasad si pembunuh berantai itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukannya autopsi lebih lanjut. What the fuck? Just interrupt. Honestly, the best pain I've ever felt, I guess. What? Namun tanpa mereka sadari, ternyata si pembunuh berhasil terselamatkan. How empathetic. You'd seen the carnage? Stinker. So, live your life.
Lalu di akhir film kita diperlihatkan kepada si pembunuh yang kini kembali meneror keluarga Millie untuk sekedar membalaskan dendam. Namun berkat ketangguhan dari keluarga Millie, ditambah lagi kakak Millie ini adalah seorang polisi, ya kan? Pembunuh itu pun berhasil tewas ditusuk oleh mereka bertiga. Sampai pada akhirnya film ini pun selesai.